Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga dalam tahapan ini terjadi banyak perubahan. Tidak heran bila kita menemui seorang anak remaja yang sedang sangat bersemangat atau tiba-tiba berubah menjadi tampak tak bersemangat. Atau mungkin ada pula remaja yang sangat pemberani, tiba-tiba berganti merasa takut yang sangat berlebihan. Hal ini wajar bagi remaja, sebab mereka sedang mencari jati diri dan perubahan dalam berusaha menemukan konsep dirinya. Moral merupakan aspek kepribadian seseorang yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Terdapat 3 tahapan perkembangan moral, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Pada tingkat prakonvensional, perkembangan moral masih ditafsirkan oleh seseorang berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya. Seseorang yang berada pada tingkat prakonvensional menilai moralitas dari tindakannya yang mendapatkan konsekuensi secara langsung, baik itu hukuman maupun reward. Sedangkan pada tingkat konvensional, aturan-aturan moral dipatuhi atas dasar memenuhi harapan keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang berada di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan orang lain. Pada tingkat pasca konvensional, moralitas menjadi pendirian pribadi. Baik dan buruk sudah dipertimbangkan secara personal, sehingga tidak terlalu pusing dan oleh komentar negatif masyarakat. Ciri-ciri perkembangan moral remaja. Pada masa ini, anak cenderung suka mengulangi perbuatan yang menyenangkan dan mengulangi perbuatan yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya, baik itu orang tua, saudara, dan teman sebaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja. Yang pertama, hubungan harmonis dalam keluarga yang merupakan tempat penerapan pertama sebagai individu. Begitu pula dengan pendidikan agama yang diajarkan di lingkungan keluarga sangat berperan dalam perkembangan moral remaja. Yang kedua, masyarakat. Tingkah laku manusia bisa terkendali oleh kontrol dari yang mempunyai sanksi-sanksi buat pelanggarnya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial, terutama lingkungan sosial terdekat, yang bisa sebagai pendidik dan pembina untuk memberi pengaruh dan membentuk tingkah laku yang sesuai. Yang keempat, perkembangan nalar. Makin tinggi penalaran seseorang, maka makin tinggi pula moral seseorang. Yang kelima, peranan media massa dan perkembangan teknologi modern. Hal ini berpengaruh pada moral remaja, karena seorang remaja sangat cepat untuk terpengaruh terhadap hal-hal yang baru yang belum diketahuinya. Mengatasi kerusakan moral remaja. Untuk mengatasi kerusakan moral yang terjadi di dalam masyarakat, maka solusi yang tepat untuk menanggapi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari salah pergaulan, kita harus pandai memilah dan memilih teman dekat, karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. Karena kepribadian manusia akan terpengaruh dari pergaulan itu sendiri. Yang kedua, peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Perhatian dari orang tua sangat penting, karena pada banyak kasus, kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan dampak buruk yang terjadi pada anak. Seperti halnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, seorang anak cenderung melampiaskan amarahnya pada orang lain dengan tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh kaum muda. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Misalnya, kebiasaan merokok. Orang-orang menganggap bahwa merokok meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Padahal, jika dilihat dari sisi kesehatan, merokok dapat menyebabkan banyak penyakit, baik pada perokok aktif maupun pasif. Yang keempat, meningkatkan iman kepada Tuhan dengan bersyukur dan bersabar.
Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin beribadah, tentu akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai di jalan yang dikehendaki Tuhan. Yang kelima, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebaik-baiknya. Menjadi remaja berarti kita mengerti nilai-nilai yang berarti tidak hanya memperoleh pengertian saja, tetapi juga dapat menjalankannya atau mengamalkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral yaitu hubungan harmonis dalam keluarga, masyarakat, lingkungan sosial, perkembangan nalar dan peranan media massa dan perkembangan teknologi modern. Karakteristik perkembangan moral antara lain, mulai berpikir abstrak, mulai mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, mulai tumbuh kesadaran dan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Penilaian moral menjadi kurang egosentris dan penilaian secara psikologis menjadi lebih mahal.